Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Kristiansyah dari kelas non-reg PGSD 2024 dengan NIM 240600282. Di sini saya akan mengumpulkan tugas membuat bahan ajar dari tugas UAS Bahasa Indonesia semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan ajar tentang kalimat fakta dan opini dari kelas 5. Untuk materinya adalah yang pertama, apa itu kalimat fakta? Di sini sudah dijelaskan kalimat fakta adalah pertanyaan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pertanyaan tersebut biasanya berdasarkan data, bukti atau observasi. Nah, dapat di dalam kalimat fakta harus ada dapat dibuktikan. Nah, di sini ada kebenaran kalimat fakta dapat diverifikasi melalui sumber yang kredibel. Nah, yang kedua ada objektif. Kalimat fakta tidak mengandung opini atau perasaan pribadi. Fokusnya adalah pada kenyataan. Nah, untuk slide berikutnya, karakteristik kalimat fakta. Nah, yang pertama harus mempunyai bersifat umum. Kalimat fakta biasanya berlaku secara umum untuk semua orang. Yang kedua, mengandung kata kunci. Seperti adalah, merupakan, ataupun juga bersifat yang sering digunakan. Nah, untuk yang ketiga, dapat diuji. Kalimat fakta harus dapat diuji kebenarannya dengan data dan bukti. Nah, di sini ada contoh kalimat fakta. Yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, di dalam kalimat tersebut sudah pasti sudah fakta itu karena Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Nah, yang kedua ada air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, dapat disimpulkan juga dalam kalimat tersebut terdapat kalimat fakta dan dapat dibuktikan. Nah, yang ketiga juga ada kalimat bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, dalam kalimat tersebut juga sama bisa dibuktikan terhadap kalimat fakta tersebut. Untuk yang selanjutnya, di sini masuk pada materi apa itu kalimat opini. Nah, kalimat opini adalah pernyataan yang menyatakan pendapat, perasaan atau keyakinan seseorang, tidak selalu bisa dibuktikan kebenarannya secara objektif. Nah, contohnya untuk ciri-cirinya, yang pertama ada subjektif. Kalimat opini dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman pribadi. Dan yang kedua ada mengandung perasaan. Kalimat opini seringkali mengandung perasaan atau emosi. Nah, yang ketiga, ciri khusus kalimat opini tidak selalu benar. Nah, kebenarannya tidak selalu bisa dibuktikan secara objektif. Nah, itu perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Yang kalimat fakta ciri-cirinya harus bisa dibuktikan. Nah, untuk kalimat opini tersendiri tidak selalu benar. Nah, tidak selalu dibenarkan. Nah, untuk karakteristik kalimat opini, yang pertama menggunakan kata-kata objektif seperti menurut saya rasa, mungkin, atau sepertinya. Nah, yang kedua, karakteristik kalimat opini mengandung kata-kata yang menunjukkan perasaan seperti bagus, buruk, indah, ataupun jelek. Nah, untuk karakteristik yang ketiga ada sulit untuk dibuktikan kebenarannya dengan data atau bukti objektif. Nah, di sini ada contoh kalimat opini. Nah, contoh kalimat opini
di sini ada film ini sangat bagus. Nah, di sini menunjukkan perasaan pribadi tidak dapat dibuktikan secara objektif. Nah, yang kedua ada contoh kalimat mungkin hujan akan turun sore ini. Nah, dalam kalimat ini tidak pasti, hanya perkiraan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, untuk contoh kalimat yang ketiga, menurut saya pizza lebih enak dari nasi goreng. Nah, dalam kalimat tersebut mengandung kata menurut saya, menunjukkan pendapat pribadi. Nah, itu adalah 3 contoh kalimat opini. Nah, di sini adalah cara membedakan kalimat fakta dan opini. Nah, yang pertama ada harus tanyakan sumber dan informasi. Yang kedua, harus perhatikan kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, harus cari data atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan terkait materi kalimat opini dan kalimat fakta. Saya Muhammad Rizky, mungkin dicukupkan sekian untuk tugas dari Bahasa Indonesia. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.